Perkenalkan, nama saya Timothy Giovanni dengan NIM A11 2024 15646. Di sini saya akan mendemokan final project saya yang bertemakan LLM Chat. Pertama-tama, sebelumnya saya telah mencoba untuk menanyakan pertanyaan. Yang pertama yaitu tanpa sistem prompt, dan yang kedua menggunakan sistem prompt yang sistem promptnya sendiri itu adalah jawab dalam bahasa Inggris. Nah, di sini awalnya tanpa sistem prompt menggunakan bahasa Indonesia, kemudian menggunakan sistem prompt, lalu dia menjawab dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menanyakan kembali pertanyaan lain. Di sini bisa dilihat untuk AI-nya sudah menjawab. Di sini jawabannya itu tidak langsung muncul semuanya, tetapi secara bertahap karena ada fitur streaming. Kemudian di sini juga jawabannya itu tidak ada seperti tanda petik atau bintang yang biasanya ada di AI lokal, tetapi di sini ada yang bold, ada yang berwarna, juga ada nomeringnya, jadi sudah tersusun dengan rapih gitu jawabannya. Kemudian di sini mungkin saya akan menanyakan pertanyaan lain, tetapi dengan sistem prompt jawab secara. Di sini bisa dilihat untuk jawabannya juga tidak terlalu panjang, tidak seperti yang sebelumnya elektron ini, dia hanya menjawab sedikit saja. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan untuk di sini bisa memilih model lain, walaupun uh, saya belum mendownload model lain, tetapi di sini bisa untuk mengganti model lain. Kemudian mungkin saya akan coba untuk mendelete chat sebelumnya yang pertanyaan siapa kamu ini, akan saya delete. Di sini juga sudah hilang dari database. Lalu saya akan mencoba untuk mematikan Olama. Di sini bisa dilihat ada error message, yaitu Olama is not running. Start it with Olama, serve and answer when 3.52 billion is full. Nah, di sini ini merupakan error handling ketika Olamanya tersebut itu mati atau tidak dinyalakan. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kodenya.
Di sini untuk fungsi yang pertama ada init db. Di sini untuk mengatur SQLite menggunakan library better SQLite 3. Kemudian di sini ada db pragma journal mode sama dengan well, yaitu ini berfungsi untuk agar database-nya bisa membaca dan menulis lebih optimal dan tidak saling locking. Kemudian ke kode selanjutnya ada di add message. Nah, di fungsi ini kita masukkan data ke tabel message dan juga ada update biar datanya itu enggak kedouble atau bertumpuk. Jadi data yang sebelumnya itu ke update terus menerus. Lalu kita masuk ke halaman TTS. Di sini ada fungsi stream chat. Nah, ini itu berfungsi untuk mengembalikan respon secara streaming yang tadi, biar chatnya itu per kata dan tidak langsung semuanya dikirimkan. Kemudian di sini saya mengambil reader dari respon body get reader. Kemudian lanjut pada folder renderer app ini. Jadi di sini ada state management untuk bagian front end. Jadi di sini ada kumpulan useState yang saya gunakan untuk mengatur data yang akan ditampilkan di front end-nya. Kemudian karena API lama masuknya tuh langsung ratusan cang per detik, jadi saya melakukan set step di setiap huruf agar React-nya itu tidak kewalahan untuk membacanya. Jadi di sini saya menambahkan stream buffer ref dan stream message id ref menggunakan useRef. Jadi gunanya itu untuk menyimpan string yang masuk tanpa memicu re-render berulang. Lalu di sini saya akan menjelaskan alurnya. Ketika user mencet tombol send, dia akan masuk ke fungsi handle send. Nah, di sini ada validasi. Yang pertama itu jika inputnya hanya spasi, maka user tidak dapat mengirim pesan tersebut. Kemudian jika user belum membuka chat, maka tidak dapat melakukan apa-apa. Lalu jika user melakukan send ketika AI masih menjawab pertanyaan yang sebelumnya, maka itu juga tidak dapat terkirim karena terhalang oleh tombol batalkan. Kemudian ada active conversation juga. Jadi ini tuh untuk memastikan data dari sistem prompt-nya atau tipe model yang ada itu sudah terbaca, baru pesannya tersebut diteruskan ke backend. Nah, jika
salah satu dari if yang barusan itu terpenuhi, maka program ini tidak akan melakukan apa-apa. Jadi ini tujuannya tuh biar programnya itu nggak nge-crash saat dijalankan. Lalu di sini ada persist user message. Nah, di sini tuh jika pesannya valid sebelum dikirim ke AI, di sini menyiapkan dulu untuk ke database SQLite yang ada di lokal. Nah, bisa dilihat di window API message .add ini, karena fungsi database ada di backend, maka frontend akan meminta backend untuk menyimpan pesan melalui API. Nah, baru setelah tersimpan, tampilan UI-nya akan langsung diupdate agar pesan user muncul di layar program. Kemudian ada fitur placeholder juga, jadi ketika user menambahkan chat baru, kemudian memberikan pesan atau pertanyaan kepada AI, maka potongan chat user tersebut akan dijadikan title untuk judul dari percakapan di sidebar yang ada di program tersebut. Kemudian barulah pesannya itu bakal kekirim ke AI menggunakan window API Ollama Chat. Nah, sama kayak tadi, pesannya itu nggak bakal langsung masuk ke server Ollama, tapi bakal masuk dulu ke file preload yang sebagai perantaranya, lalu diterima oleh main index.ts di sisi backend. Nah, jadi backendnya itu akhirnya yang akan bertugas untuk tersambung dengan Ollamanya, lalu akan mengembalikan jawabannya kata demi kata dengan fitur streaming. Kemudian untuk tantangan-tantangannya sendiri, yang pertama mungkin menghentikan AI yang sedang streaming chatnya, lalu saya hentikan di tengah-tengah jalan. Di situ solusinya saya menggunakan abort yang ada di backend. Nah, di frontendnya sendiri ada fungsi untuk abort and reset stream. Jadi di sini tersambung dengan backendnya. Yang ada di sini. Jadi ada fungsi abort chat. Kemudian tantangan yang kedua yaitu menangani IPC secara terstruktur. Nah, jadi karena fungsi dari Node.js tidak bisa dipanggil dari UI, jadinya saya harus merapikan konteks bridge-nya di preload script. Untuk learning outcomes-nya mungkin dari project ini saya belajar untuk membedakan arsitektur IPC. Kemudian saya juga bisa memahami fundamental bagaimana cara kerja streaming dan fetch API. Kemudian mungkin meningkatkan pemahaman saya tentang hook di React, khususnya bagaimana membedakan fungsi sinkron use state dan asinkron use ref.
Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.